Oke, halo guys, selamat datang. Kita ketemu lagi. Aku open kamera aja. Oke, suara aku kedengeran nggak? Maaf ya, aku undur setengah jam karena Jakarta ini sangat-sangat macet. Jadi aku kesulitan untuk pulang tadi tuh. Oke, kedengeran Kak? Oke. Oke, kita di sini sebenarnya aku mau ngebahas KPK sih, KPK FEB sama perbandingan. Yang dasar-dasar itu. Tapi juga aku review materi dari request dari kalian. Aku coba langsung aja share screen. Oke, materinya udah bisa diakses di Google Drive. Gitu, kita coba. Oke, kita langsung aja, santai aja di sini. Oke, topiknya. Nah, ini yang kemarin masih bingung. Ada cara melakukan penyederhanaan penyebut itu kalian yang pertama harus mengetahui KPK dulu. Yang masih pada ingat nggak KPK sama FPB? Kalau KPK dari 2 dan 4 itu berapa? Coba aku tes dulu KPK 2 dan 4. 4. Oke. 4. Kalau FPB-nya berarti 2. 2 gitu. Masih bingung cara nentunya? KPK itu apa pengertiannya? KPK itu kalau KPK misalnya ada KPK 2 dan 4. Berarti kan 2 ini kok jelek banget ya? Nah, kalau ada 2, berarti kan kita pilihnya kan sama dengan 2 pangkat 1. Kalau 4, dia kan 2 pangkat 2. Nah, kalau KPK kita pilih yang paling besar pangkatnya. Nah, gitu. Jadi kalau KPK-nya berarti kita pilihnya yang pangkatnya terbesar. Sama-sama 2, berarti 2 pangkat 2. Gitu. Kakak akhirnya melihat ke wajah asli kakak. Iya nih. Karena MU kalah, jadi aku ditantang ya untuk memperlihatkan wajah asli aku. Karena aku mendukung MU guys. Kalian mendukung siapa? Oke, aku lanjut. Nah, ini kalau FPB. FPB itu kita pilihnya yang pangkatnya terkecil, yang 2 aja. Contoh aku tes lagi ya. Kalau 2 sama 6, KPK-nya berapa? 6, betul. KPK-nya 6. FEB-nya berarti itu 2 ya. Gitu. Sampai sini masih bingung tentang KPK FEB? Sudah oke semua? Kalau ada yang masih bingung nggak apa-apa. Santai aja di sini. Sebelum kita ini. Oke? Nggak ada ya? Oke, karena nggak ada, kita langsung masuk angka lain dong, Kak. Berapa ya? 14 dan 21 deh. Wah, 14 dan 21. 14 sama 21. KPK-nya berapa? 21? Masa? Coba 14 sama 21. Oh, sekutuan faktor primanya berapa? 14. 14 dia 2 dikali 7. 21, 3 kali 7. Berarti KPK-nya yang mana? KPK-nya kita ngambil yang semua yang ada. Jadi kalau ini ada 2 di sini, kita ambil 2. Dikali 3. Kemudian 7 sama kali 7. Jadi 42. FPB-nya kita cari yang bilangan yang sama. Dari 14 sama 21 ini, faktor primanya yang sama adalah 7. Jadi FPB-nya 7. Gitu. Coba, karena masih ada yang salah, aku coba lagi.
Apa ya? Oh ini, 9 dan 16 deh. 9 sama 16. Berapa? Pada tahu faktor prima kan, faktor prima itu kan 2, 3, 5, 7 gitu. Kalau 9 sama 16. Berarti KPK-nya berapa? Hitung dulu baik kalkulator nih. Berapa guys? 9 dan 16. 9 ini kan dari 3 kali 3 ya. 3 kali 3. Atau 3 pangkat 2. 16 dari berapa? 2 pangkat 4. Betul? 54 bukan, salah. KPK, pengertian dari KPK, mengambil bilangan yang bilangan yang berbeda, yang sama atau berbeda tapi pangkatnya terbesar. Berarti kalian belum bisa paham. Oke, aku di sini dulu deh. Bentar. Eh, Jadi gini, 9 ini kan dari 3 kali 3 atau sama dengan 3 pangkat 2. Nah, 16 ini kan dari ya 144 betul. Kok gini sih? Bentar, guys. Nah, 16 ini kan dari 4 kali 4. 4 kali 4. 4 itu kan 2 pangkat 2. Dikali 2 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 4. Kalau tanya KPK, kita cari bilangan yang berbeda atau yang sama. Ada 2 di sini, ini nggak ada 2, kita tulis. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Atau sama dengan 16 dikali 9. Dia 6 kali 9 kan 54. 4, nyimpen 5, 9 tambah 5, 14. 144. Gitu caranya. 144. Berarti kalau gitu FPB-nya berapa? FPB cari yang sama. Ada yang sama nggak di 9 sama 16? Ada nggak? Ayo, nggak ada. Nggak ada ya. Ini kan 3 nih 2. Kalau gitu FPB-nya berarti dia kan 0. Gitu caranya. Menentukan KPK dan FPB. Karena nanti selain di PU juga keluar, di PM juga keluar. Bukan satu ya, Kak. Bukan. Bentar. Oh ya, satu ya. Betul. Sorry. Satu. Maaf. Satu betul. Iya, satu. Ada yang sama ya. Ada yaitu dikali satu ya, betul. FPB-nya adalah satu. Gitu. Nah, ini fun fact-nya adalah kalau KPK dikali FPB itu sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi KPK dari AB sama FPB dari AB itu A dikali B. Gitu. Habis ini deh aku masuk ke ini. Yang KPK kali FPB ini sebenarnya di PM ya, tapi nggak apa-apa aku ajarin aja buat pengetahuan. Kalau di PU sebenarnya dasar-dasarnya aja sih. Ada yang dibingungin nggak sejauh ini? Kok bisa 4 kali 4 ya, Kak? Soalnya kan ini 16 dari mana?
Boleh sih kamu mau 2 kali 8 juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting kita ubah jadi patokan yang terkecil ini, 2, 3, 5, 7. Misal nih ya, 16-nya kan dari 2 kali 8, boleh nggak apa-apa, 2 kali 8. Nah, 8 ini kan 2 pangkat 3, 2 dikali 2 pangkat 3, jadi 2 pangkat 4, gitu. Gimana, bisa dipahamin? Aman? Oke, aku lanjut. Nah, ini pengertiannya nih, KPK dan FPB, konsep matematika dasar yang seringkali juga digunakan dalam soal logika di bagian penalaran umum. Keduanya juga digunakan untuk menemukan hubungan antara dua atau lebih bilangan dalam konteks tertentu seperti distribusi barang, pembagian, atau alokasi sumber daya yang adil. Lanjut, KPK ini bilangan terkecil yang dapat dibagi oleh dua atau lebih bilangan. Nah, kalau dalam penalaran umum sendiri, KPK sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan siklus atau kegiatan berulang, di mana kita perlu mencari kapan dua atau lebih kejadian yang akan bertepatan atau terjadi bersama lagi setelah beberapa waktu atau jarak. Nah, contohnya gini, seorang guru mengadakan acara kumpul kelas setiap 6 hari, sementara sekolah lain mengadakan acara yang sama setiap 8 hari. Jika kedua acara tersebut berlangsung pada hari yang sama, berapa hari lagi kedua acara akan terjadi? Ada yang bisa bantu jawab? 24. Karena pakai apa? KPK ya. Kan terjadi bersama-sama lagi. Kalau terjadi bersama-sama lagi, dia pakai KPK. KPK 6 ini kan dari 2 dikali 3. Kalau 8, dia dari 2 pangkat 3. KPK-nya, KPK 6,8. Cari bilangan yang sama. Ada 2 sama 2. Pilih pangkat terbesar, yang 2 pangkat 3. Kemudian ada bilangan lagi nggak yang lain? Ada 3. Dikali 3. Jadinya 8 dikali 3, yaitu 24. Atau kalau kalian bingung, sebenarnya ada triknya sih. Kayak ini kan 6 sama 8. Kalian cari kelipatan 6 sama 8 yang paling kecil. Contoh nih ya, 8 itu kan 8, 16, 8, 16, 24. Ini ya, 24, 32, dan lain-lain. Nah, 16 ini kan bukan kelipatan 6. Tapi dia 24 ini kelipatan 6, jadi pasti KPK-nya 24. Itu kalau kalian nggak mau ngitung sih. Bisa dipahamin nggak? Bisa, Kak? Oke, aku lanjut. Nah, kalau FPB sendiri adalah bilangan terbesar yang dapat membagi habis dua atau lebih bilangan. Jadi kalau KPK ini bilangan terkecil yang dapat dibagi oleh dua atau lebih bilangan. Jadi ada bilangan ini dapat dibagi. Kalau FPB dia dapat membagi habis dua atau lebih bilangan tanpa sisa. Nah, dalam PO, penelaran umum, FPB itu untuk digunakan untuk masalah pembagian atau distribusi, di mana kita perlu membagi sesuatu, misal barang, waktu, jarak, atau uang, secara merata ke dalam bagian yang lebih kecil tanpa ada yang tersisa. Contohnya gini, pembagian kelompok. Terdapat dua kelompok siswa. Satu kelompok terdiri dari 24 orang dan satu lagi 36 orang. Jika kelompok tersebut ingin dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dengan jumlah yang sama besar, berapa orang maksimal dalam satu kelompok kecil? Berarti kita cari FPB dari 24 dan 36. Ada yang jawab nih? Oke, 12. Betul, 12. Kenapa? Karena yang terkecil bisa baginya 2. Betul, terbesar ya. 24, berarti dia 16. 12 orang.
Kalau tadi sebenarnya kalau nggak mau ngitung, nanti kan kalau KPK kita carinya yang paling kecil ya, kalau FPB kita carinya yang terbesar. Misalnya nih 24 sama 36, dia kan bisa dibagi sama 4 gini ya, bisa dibagi sama 6, kemudian bisa dibagi sama berapa lagi ya, 12 ya. Nah, kita pilihnya yang terbesar, yang 12 ini. Oke, karena sudah paham, kita lanjut. Nah, ini contoh soalnya, Tony berlatih karate setiap 12 hari sekali. Sedangkan Dina berlatih setiap 15 hari sekali. Jika mereka berlatih pada mereka berlatih pada hari yang sama, berapa hari lagi mereka akan berlatih? Berarti cari apa? Bersama-sama lagi. Dia cari KPK. KPK dari 12 dan 15. Cepet banget sih. Betul yang C, 60 hari. Oke, pinter-pinter. Oke, kita lanjutkan. 2 bus berangkat dari terminal yang sama. Bus pertama 12 menit, bus kedua 18 menit. Setelah berapa menit berangkat bersama-sama, cari KPK dari 12 sama 18. Yang mana tuh? Yang 36, betul. Karena 36 bisa dibagi 12, bisa dibagi 18 ya. Berarti yang B. Tuh. Lanjutkan. Pak Rudi berencana membeli makanan untuk acara ulang tahun anaknya. Dia membeli kue setiap 6 hari sekali, 9 hari sekali, dan 12 hari sekali. Berapa hari ketika barang tersebut akan dibeli bersamaan lagi. Berarti kita cari KPK dari 6, 12, sama 9. Kira-kira berapa? Yang B apa yang C nih? Coba kita lihat. Yang B 24, apakah bisa dibagi 9? Enggak ya. Jadi jawabannya yang C, yang 36. Karena dia bisa dibagi 6, bisa dibagi 12, dan juga bisa dibagi sama 9. Jadi yang C. Betul. Oke, berarti KPK sejauh ini aman ya. Karena aman, kita lanjutkan ke FPP. Oke. Nah, FPP. Pak Budi memiliki 36 apel dan 48 jeruk. Ia ingin membagi buah tersebut ke dalam beberapa paket dengan jumlah yang sama. Berapa banyak paket dan maksimal dapat dibuat? Berarti kita cari FPP dari 36 dan 48. Langsung jawab, astaga, kalian tuh pintar-pintar ya. Tuh, 12 paket ya. Karena kita kalau mau lihat, paling gampang kita di ABCDE-nya aja. Di ABCDE, kalau FPB itu pilih yang dari terbesar dulu, yang E15. 15 nggak bisa dibagi. Kemudian 12, dia bisa dibagi sama 36. Jadi 12 ini bisa dibagi sama 36 dan 48. 36 dan 48. Jadi trik cepatnya adalah kalau tanyain KPK, kalian membaginya dari yang terkecil dulu. Tapi kalau FPB, kalian bagi di ABCDE-nya dari yang angka besar dulu. Itu caranya. Lanjutkan. Nah ini, sekolah memiliki 24 siswa laki-laki dan 36 siswa perempuan. Kepala sekolah ingin membagi mereka ke dalam beberapa kelompok dengan jumlah siswa laki-laki dan perempuan yang sama di setiap kelompok. Berapa banyak kelompok maksimal yang bisa dibuat dan berapa laki-laki serta perempuan? Yang ya betul sih, karena langsung ya, kita lihat yang terbesar dulu, 12. 12 ini bisa membagi 24 gitu ya. Bisa membagi 24 dan 36. Nah, kok anak laki-lakinya berapa berarti? Yang laki-lakinya berapa? Setiap anggota, setiap kelompok ada berapa siswa?
Ada 2 betul, karena kan 24 kita bagi sama 12 ya, jadi 2. Kemudian yang perempuan itu 36 kita bagi sama 12, jadi 3 ya, itu. PR-nya 4. Apanya PR-nya 4? 3, Kak. Iya, 3 ya. Oke, gitu. Oke, kalau gitu aku lanjut. Oke, kalau ini, nah, gampang dah ini. Kan kita tahu trik cepatnya ya. Bentar dulu, baca soal dulu. Pak Amir memiliki 2 lembar kain. Satu panjangnya 84 dan yang lain panjangnya 108. Ia ingin memotong kedua kain menjadi potongan yang sama panjang tanpa sisa. Panjang maksimalnya berapa? Ada yang udah jawab ya? A, 12. Masa? 36 bisa dibagi sama 84 nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. 28 dibagi sama 84 nggak bisa ya? 24 nggak bisa. 18 nggak bisa ya? 18 bagi 84 nggak bisa. 18 kali 4 itu 2, 3, 7, 7, 4. Nggak bisa. 12 bagi 84 bisa nggak? 84 bagi 12 itu 12 kali 7, 6, 7, 2. Kali 7 ya? 7. 84 bagi 12 dia 7. Kemudian 108 dibagi 12 berarti 9 ya. Berarti bisa. Yang A. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke. KPK FPB berarti aman ya sejauh ini. Kalian mau lihat ini nggak soal PM tahun 2023 tentang KPK FPB? Jadi ada ini. Dia soalnya tuh gini. Bentar, bentar. Aku buka. Aku tulis di sini aja ya. Jadi dia tuh bilang, oh gini. Ada 2 bilangan. Ada 2 bilangan positif. Atau aku langsung kasih soalnya aja ya. Bentar. Soalnya aja deh. Baik. Bentar. Hmm, nggak lama aku ini aja deh. Kasih soalnya langsung. Oh, udah guys.
Ini udahlah seadanya aja, karena dadaan banget. Jadi gini, soalnya tuh yang pertama, jadi kan ada 2 paket, ada beda-beda paket ya. Nah, yang paket pertama tuh dia diketahui nih, jadi ada X sama Y, dia tuh sama dengan 12. Kemudian FPB-nya adalah 2. Yang ditanyain nilai X ditambah Y ini berapa? Ada yang tahu nggak cara ngerjainnya gimana? Atau ada yang tahu jawabannya berapa nggak? Langsung bahas. Ada yang mau coba ngerjain nggak? Tungguin deh. Ada yang jawab? Yang C, betul yang C jawabannya. Kenapa? Jawabannya C. Kita cari dulu. Bilangan yang dikali hasilnya 12 itu berapa aja? Ya, 1, 12, kemudian ada 2 sama 6, 3 sama 4. Ini yang dikali hasilnya 12 ya. FPB ini kan kelipatan dari 2 bilangan. Kelipatan 2 bilangan, kelipatannya. Nah, kalau kelipatannya 2, cari yang sama-sama kelipatannya 2. Yang sama-sama kelipatannya 2 ada di angka 2 sama 6. Dia sama-sama kelipatan 2. Nah, karena sama-sama kelipatan 2, berarti tentunya X-nya 2, Y-nya 6. Atau bebas, X-nya 6, Y-nya 2. Kemudian X ditambah Y hasilnya 8. Itu caranya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Oke, kalau yang lain, ini di sini pinter banget nih. Yang lain bisa ya? Bisa, Kak. Oke. Kalau bisa, kita lanjut yang ke ini. Jadi ada bilangan X dikali Y sama dengan 24. Kemudian KPK-nya dia 12. Nilai maksimal dari X ditambah Y berapa? Maksimal. Oke. Yan. Lihat dulu X-Y 24. Dia berapa aja? 1, 24. Kemudian 2, 12 ya, sorry. Ada 2 sama 12. Oh, ini sih benar. Ada 2 sama 12, kemudian 4 sama 6. Ini ya, 3 bisa nggak? Bisa ya, 3 sama 8. Gitu. KPK dari 12, berarti yang sama-sama 12. Berarti yang A, betul, yaitu 14. Atau kalau kalian bingung, jadi bilangan tuh kalau A dikali B itu sama dengan KPK dikali FPB. Nah, kalau KPK-nya 12, bilangan perkaliannya 24, tentunya FPB-nya adalah 24 dibagi 12. 2. FPB-nya 2. Berarti cari yang sama-sama kelipatan 2. Ada di ini sama ini. Ditanyain nilai maksimal, berarti tentunya yaitu 2,12. Berarti X ditambah Y, hasilnya 14. Itu caranya. Bisa dipahamin?
Oke, kalau bisa aku lanjut ke soal berikutnya. Perbandingan. Nah, perbandingan besok kita juga ketemu perbandingan tapi penalaran. Ini perbandingannya PU gitu ya. Nah, perbandingan PU tuh lebih gampang karena itu hanya mengevaluasi aja hubungan antara dua atau lebih, baik dalam bentuk angka, proporsi, ataupun kualitas. Perbandingan pada PU digunakan untuk menganalisis dan membandingkan angka, data, waktu, atau objek tertentu untuk menemukan hubungan atau pola di antara mereka. Perbandingan ada 4, ada ukuran atau kuantitas yang membandingkan dua atau lebih objek berdasarkan ukuran atau jumlahnya. Contoh jumlah barang yang diproduksi oleh dua pabrik, atau perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Kemudian perbandingan waktu dan kecepatan, proporsi, dan kualitas. Untuk lebih lanjutnya, kita coba ke contoh soal aja. Nah, ini contoh soalnya. Di sebuah sekolah, ada jumlah siswa laki-laki dibandingkan perempuan, dia 5:3. Kalau jumlah siswa laki-lakinya 200, jumlah siswa perempuannya berapa? Yang betul, yang C. Yang C. Kenapa? Karena kan kayaknya jumlah siswa perempuan. Berarti perbandingannya kalau jumlah yang perempuan, ini kan sama dengan yang perempuan perbandingannya berapa? 3 per yang ditanyakan yaitu yang diketahui 5 kali 200. Jadi 120. Yang C. Bisa dipahami nggak? Bisa? Oke, kalau bisa kita lanjutkan. Ini jumlah siswa di kelas A adalah 40 orang. Sedangkan jumlah siswa di kelas B adalah 60 orang. Diadakan ujian 70% siswa kelas A lulus, serta 50% siswa kelas B lulus. Menarik. Jadi, perbandingannya berapa? Kita cari dulu ya. Yang lulus di A. Yang lulus di A, berarti kan dia 70% dikali 40. Tentunya pasti 28 ya. Kemudian yang lulus di B, dia 50% dikali 60. Jadi 30. Berarti 28, 28 dibanding 30. Kita bagi sama berapa ini? Bagi sama berapa ini ya? Bagi sama 2, 14 banding 15. Nggak ada ya di sini ya jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah bukan ini, tapi kita coba aja 14 banding 15. Gitu ya. Benar kan ini aku ya? Oke, kita lanjutkan aja. Nah, ini. Biaya yang diperlukan untuk membangun sebuah jembatan adalah 600 juta. Wah, 600 juta guys jembatan. Jembatan apa ini? Jika jembatan yang dibangun lebih panjang 20% dari rencana awal dan biaya per meter tetap, berapa biaya total yang dibutuhkan untuk membangun jembatan tersebut? Berarti kan lebih panjang 20%. Jadinya kita carinya gimana? Tinggal tambahin 20% aja kan? Kita berarti biayanya 120%. Kita kalikan dengan 600 juta. Berarti dia pasti 720 juta ya. Jadi yang A. Gitu. Oke, bisa dipahamin? Lanjutkan.
Ini apa? Perbandingan sudut segitiga. Hmm. Sudut segitiga pasti dia 180 derajat ya. Betul, C jawabannya. Sudut segitiga itu kan pasti 180 derajat. Kalau tanyain sudut A berarti tinggal sudut A sama dengan 5 kita tambahin semua 5 tambah 12 tambah 13 kali 180. Jadinya 5 per 30 dikali 180. Bagi 6. 30. Yang C. Gitu caranya. Oke. Jadi pahamin? Lanjut ya. Lanjut. Nah ini menarik nih. Pada persegi panjang ABCD, titik H, G, F, dan E berada di titik tengah masing-masing. Hitung perbandingan luas daerah yang diarsir dan tidak diarsir. Kelihatan nggak sih? Betul yang A. Kok pinter-pinter kalian? Oke, dia pasti sama ya. Kita gabungin aja, pasti sama. 1:1. Oke, kita lanjutkan. Ini apa? Oh, ini udah sampai sini perbandingan sama KPK. Sekarang kita mau mereview materi yang sudah ditanyakan oleh teman-teman. Yang ditanyakan oleh teman-teman kalian. Jadi, berarti KPK FPB perbandingan PU aman ya? Kok bisa 1:1? Coba kamu gabungin yang diarsir. Kan ini kan persegi panjang. Dia kan sama ya, antara A ke E sama E ke B pasti sama. Ya. Nah, kamu gabungin ini segitiga-segitiga ini yang diarsir, itu pasti sama. Sama yang panjang ini. Tuh. Ya, nanti bentuknya kan persegi ya, kalau digabungin. Jadi dipahami nggak? Oke, Kak. Thank you. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini. Kita review dikit dah. Yang ini. Pernyataan yang melemah pendapat ahli logistik. Kita baca dulu. Sebuah provinsi yang berbentuk kepulauan memiliki biaya logistik yang tinggi. Oh, ini UTBK 2023, guys. Jadi ini adalah soal UTBK 2023. Memiliki biaya logistik yang tinggi. Seorang ahli logistik menyebutkan hal tersebut dikarenakan kurangnya meratanya infrastruktur di wilayah provinsi tersebut, sehingga tidak semua daerah bisa dilalui transportasi darat dengan mudah. Yang memperlemah pendapat ahli logistik yang mana? Ahli logistiknya nyebutin apa? Ini. Hal tersebut dikarenakan kurangnya meratanya infrastruktur di wilayah provinsi tersebut, sehingga tidak semua daerah bisa dilalui transportasi darat dengan mudah. Berarti yang memperlemah, yang mana yang memperlemah? Yang memperlemah yang B, betul. Kan dia bilangnya kurangnya meratanya infrastruktur di wilayah provinsi tersebut, sehingga tidak semua daerah bisa dilalui transportasi dengan mudah. Kalau yang B kan bilangnya memastikan bahwa semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Kalau yang A, ya yang A malah memperkuat ya. Kalau yang C itu tidak ada sambungannya, jadi tidak sesuai. Kalau yang D itu tidak sesuai juga, kemudian yang E tidak sesuai, jadi yang B. Gitu. Kita lanjutkan. Nah ini, kesimpulan yang paling didukung oleh bacaan. Yang mana?
Buah jeruk mengandung vitamin C dan antioksidan, sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh serta membantu melawan infeksi virus. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengonsumsi buah jeruk dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Yang paling didukung oleh bacaan tersebut yang mana? Yang A, betul. Banyak penderita kanker yang mencari buah jeruk untuk pengobatan. Coba kita ke B. Tidak begitu disarankan agar terhindar dari resiko penyakit. Enggak ya? Hmm. Yang C, enggak ya? Berarti yang A, betul. Banyak penderita kanker yang mencari buah jeruk untuk pengobatan. Betul yang A. Kita lanjutkan. Oke. Nah, ini setiap mahasiswa peserta seni musik adalah peserta bola voli atau teater. Atau ya. Jadi kalau atau, dia salah satu aja boleh. Tidak ada mahasiswa peserta bola voli atau teater yang bukan peserta seni lukis. Jadi nggak ada peserta bola voli yang bukan seni lukis atau teater. Nah, di sini dia Iri, Iran, Irina bukan peserta seni lukis. Jadi, yang mana? Atau yang E? Setiap mahasiswa seni musik, dia voli atau teater. Tidak ada voli atau teater yang bukan seni lukis. Jadi, sebenarnya yang mana? Jadi kalau dia bola voli atau teater, dia juga pasti seni lukis, ya kan? Nah, kalau ya kan intinya kan kalau tidak ada bola voli. Nah, di sini dia ya karena adalah peserta kok C? Enggak. Wah, beragam nih jawabannya. Gini, kan kalau tidak ada mahasiswa yang peserta bola voli atau teater yang bukan seni lukis. Jadi kalau Irina bukan seni lukis, apakah Irina ini bola voli atau teater? Kan tidak ada mahasiswa peserta bola voli atau teater yang bukan seni lukis. Nah, Irina bukan seni lukis. Jadi Irina ini bola voli atau teater nggak menurut kalian? Enggak kan? Dia tidak bukan bola voli atau bukan teater. Kalau tidak bukan voli atau bukan teater, dia juga bukan seni musik. Jadi jawabannya yang A. Irina bukan peserta bola voli maupun seni musik. Gitu. Masih bingung nggak? Menjebak ya? Tidak ada sama dengan semua ya, Kak. Betul. Tidak ada sama dengan semua. Kan tidak ada mahasiswa peserta bola voli atau teater yang bukan peserta seni lukis. Berarti kan intinya dari kalau kita ingkaran, semua mahasiswa voli atau teater dia seni lukis. Seni lukis adalah seni lukis. Nah, Irina bukan seni lukis.
Berarti Irina voli atau teater nggak? Irina bukan seni lukis. Berarti Irina voli atau teater nggak? Bingung nggak kalian? Iya, bingung. Mana ya aku jelasin ya? Bingung, Kak. Gimana? Enggak. Kan ini, semua mahasiswa bola voli atau atau teater, dia adalah mahasiswa seni lukis, peserta seni lukis. Jadi kalau dia voli ataupun teater, nah dia pasti adalah peserta seni lukis. Adalah peserta. Kan kalau tidak ada mahasiswa, berarti kita ingkarannya pasti semua. Lingkaran dari A tidak ada adalah semua. Gitu. Nah, berarti kalau si Irina bukan seni lukis, dia pasti juga bukan bola voli atau bukan teater. Bukan bola voli atau teater. Nah, kalau bukan bola voli, bukan teater, apakah dia seni musik? Gitu. Berarti dia juga bukan seni musik. Jadi, simpulannya Irina bukan bola voli ataupun seni musik. Gitu. Gimana bisa dipahamin? Kalau bukan voli, bukan teater, bukan seni musik, betul kayak gitu caranya. Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan ya. Oh, ini apa? Ini memainkan lawan kalimat dengan aturan Banu harus mengatakan kalimat ingkaran dari yang dikatakan Sisil. Ada-ada aja ini. Sisil mengatakan semua siswa IPA harus membawa laptop atau alat peraga. Berarti kalau ingkaran dari semua apa guys? Apa sobat? Ingkaran dari semua. Ya, ada. Betul. Ingkaran dari semua adalah ada. Itu berarti ada siswa IPA yang kalau harus membawa berarti kan tidak membawa ya. Tidak membawa. Ingkaran atau dia sama dengan dan. Jadi tidak membawa laptop dan tidak membawa alat peraga. Jadi jawabannya yang A ya. Betul? Ini jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pernyataan di bawah ini yang benar adalah apa ini? Irfan akan mengambil buku bacaannya yang sudah diberi tanda pada setiap buku A, B, C, D, E. Informasinya bahwa ada 3 buku bertema motivasi, 2 buku bertema agama, 3 buku berwarna putih, 2 buku berwarna coklat. Oke, A dan C bertema sama. D, E salah satunya bertema motivasi. D dan E mempunyai warna yang sama. C dan D salah satunya berwarna putih. Jadi yang mana nih? Pernyataan yang benar.
dan bisa jawab. Yang C, C adalah buku bertema motivasi dan oke, kita coba. Apakah C? Betul sih jawabannya C. Karena kenapa? Karena kan C dan D salah satunya berwarna putih. Oke, sorry. Ya, kita lihat dulu deh. C dan D berwarna putih. Warna putih ada 3. A dan C punya tema yang sama. A dan C punya tema yang sama. Kalau tema yang sama berarti dia apa? Ada temennya nggak A dan C ini? Berarti ada kemungkinan yang kalau A dan C tema sama, dia warna apa? Bentar, C dan D salah satunya berwarna putih. Kita lihat dulu deh. C dan D salah satunya bukan berwarna putih. D dan E salah satunya bertema motivasi. Kalau bertema motivasi berarti dia harusnya bentar. D dan E temanya motivasi berarti kalau A dan C bakal tema agama. Iya sih. D dan E salah satunya bertema motivasi. A dan C dia agama ya, betul. Karena dua aja dia agama. Tuh, kalau D dan E salah satunya bertema motivasi. A, D dan E salah satunya bertema motivasi. Tapi kan salah satunya doang. Berarti A dan C belum tentu agama. Bentar, A dan C motivasi. Kenapa? Karena kan 3 motivasi, 2 agama. 3 motivasi, enggak. 3 motivasi, 2 agama. Ini A sama C kan sudah punya. Kemudian D dan E salah satunya bertema motivasi. D dan E. Berarti kalau kita masukkan D, salah satu sini D, kemudian berarti B sama E gitu. A, C, dan D berarti dia motivasi. Karena motivasi ini harus 3 orang. Agama baru yang 2 orang. Gitu. Bisa dipahami nggak kira-kira? Dia juga bisa bisa nggak sih Kak? Kalau nanti pas PU UTBK bakal dikasih kertas nggak sih? Bakal. Bentar, coba kita lihat dulu ya. Dia bisa bisa jadi sih D ini tema agama ya. Bentar, kita lihat dulu. A, C, D dia motivasi. Motivasi nih. Kemudian kita misal B, E. B sama E yang agama. Yang D, B dan E mempunyai warna yang sama. Mempunyai warna yang sama. Bisa jadi warna yang sama B dan E ini coklat. Ya kan? C dan D salah satunya berwarna putih. Salah satunya berwarna putih. Berarti yang paling masuk akal yang C sih sebenarnya. Karena C ini pasti dia motivasi. Pasti motivasi dan ada 3 buku. 3 buku yang berwarna putih. Berarti dia pasti motivasi dan berwarna putih. Itu. Ya nggak sih? Make a sense nggak? Jadi kan A dan C temanya sama. Kalau temanya sama, berarti dia butuh 1 orang lagi nih. Soalnya karena C, D dan E salah satunya bertema motivasi. Sedangkan yang ini kan ada 3 ya. B, D, E. B, D, E. Ini ada B, D, sama E. Berarti ada salah satu kemungkinan dia tuh harus 2 aja. Karena kan antara D atau E. Berarti yang di pihak kedua cuman D atau E. Nah, kalau D atau E, salah satu berarti kan ke kelompok pertama, ke AC. Berarti kan yang 3. Gitu. Ya kan? Sudah dipahami nggak? Atau masih bingung? Kalau masih bingung, aku ulang lagi nih. Gak apa-apa. Santai aja.
Yang poin terakhir, Kak. Poin terakhir itu gimana? Oh, yang kelompok pertama ini ya? Bentar, aku ulang lagi coba, siapa tahu kalian lebih bisa paham. Jadi kan kelompok pertama ini kan ada A sama C ya. A sama C kan dia temanya sama. Kelompok pertama ini ada A sama C. A sama C. Kelompok kedua itu kan B, ada B. Nah, katanya D dan E dia harus salah satunya motivasi. Berarti kan nggak boleh dua-duanya. Kalau nggak boleh dua-duanya, misal kita taruh D di sini, yang E di sini, yang di kelompok pertama. Yang di kelompok yang ACE. Kalau ACE pasti yang tiga-tiga. Berarti yang tiga-tiga dia yang motivasi dan putih. Yang udah pasti motivasi dan putih, itu A sama C aja. Yang E sama D kan nggak ada ketentuannya. Belum pasti nih. Berarti A sama C. A sama C kita pilih. Berarti yang adalah yang C. Yang A juga bisa sebenarnya. Yang A adalah buku bertema motivasi dan berwarna putih. Tapi lebih kuat yang C. Kenapa? Karena ada tulisan gini. C dan D salah satunya berwarna putih. Gitu. Kan BE warna sama. Jadi A, C, D temanya sama ya, Kak. Iya, B. Betul. Jadi ini antara ACD atau ACE yang sama. Jadi dia antara ACE kan AC bertema sama. Ini AC udah keep nih di kelompok pertama. Di kelompok kedua, D dan E salah satunya motivasi. Berarti antara dia ini BD atau BE. Yang sini berarti dia antara ACE atau ACD. Berarti kelompok pertama ini dia butuh 3. Kelompok kedua dia cuma 2. Yang 3 itu adalah motivasi dan putih. Kalau yang 2 adalah agama dan coklat. Nah, motivasi dan putih itu berarti yang pasti itu adalah A sama C. Tapi lebih kuat yang C. Kenapa? Karena di sini ada ketentuan C dan D salah satunya berwarna putih. Berarti ada kemungkinan si C ini putih. Lebih kuat. Berarti kita jawabannya yang C. Gitu. Masih bingung nggak? Aman, Kak. Bener? Aman? Yang namanya penolakan ya, seperti ini ya. Kita lebih banyak menolak-menolaknya. Lanjutkan. Nah ini. Yang tidak mungkin terjadi. Ada 5 orang. Andi, Budi, Citra, Dini, Edi. Masing-masing memiliki 2 kesukaan olahraga dari 5. Oke. 3 dari mereka suka sepak bola. Tidak ada yang menyukai sepak bola, juga menyukai basket. Jadi kalau suka sepak bola, nggak suka basket ya. Dini menyukai bulu tangkis. Andi dan Budi menyukai renang. Apa yang disukai oleh Citra juga disukai oleh Edi. Cie. Yang tidak mungkin terjadi adalah berat ya. Ada yang jawab? Bentar Kak, kasih waktu ya.
Yang B atau yang D? Citra menyukai renang atau Dini menyukai basket? Coba. Tiga dari mereka menyukai sepak bola. Masing-masing punya dua kesukaan ya. Berarti kalau dia suka sepak bola, pasti dia tidak suka basket ya. Sepak bola pasti tidak suka basket. Ini coolnya. Nah, kira-kira yang suka sepak bola ini yang siapa? Dini menyukai bulu tangkis. Andi Budi suka sama renang. Tiga dari mereka suka sepak bola. Andi Budi Dini. Yang belum disebut Citra sama Edi. Kira-kira yang mana? Bisa ketahuan nggak yang suka sepak bola siapa? Yang D, Dini menyukai basket. Apa ya? Kan mereka masing-masing memiliki dua kesukaan olahraga. Kenapa? Dini kan menyukai bulu tangkis. Kalau Dini menyukai basket, kenapa nggak boleh? Boleh nggak sih? Nggak ada ketentuan nggak boleh, ya kah? Kok aku lebih make sense yang A ya? Soalnya kan dia Citra sama Edi ini belum disebutkan. Itu loh. Cara yang tahu. Jadi gini guys. Ini kan Dini udah bulu tangkis udah A. Udah Dini bulu tangkis. Renang Andi sama Budi. Sekarang siapa yang suka sepak bola? Nah, Edi ini ada kemungkinan dia menyukai adalah sepak bola. Nah, kalau menyukai sepak bola, dia tidak boleh menyukai basket. Jadi kemungkinannya Edi tidak boleh suka basket. Jadi yang A. Edi menyukai basket yang tidak mungkin terjadi. Menjebak ya. Masih bingung nggak? Kan yang belum disebutkan sepak bola nih. Nah, sepak bola ini siapa? Ini bulu tangkis sudah oke, boleh nih. Andi Budi renang oke. Kita kan perhatiannya ke nomor 2 ya. Nah, Edi ini kita boleh menyimpulkan bahwa dia pasti suka sepak bola. Kalau suka sepak bola, berarti dia tidak mungkin suka basket. Jadi yang tidak mungkin terjadi adalah Edi menyukai basket. Itu. Ya nggak pasti cowok cewek sih, tapi pasti ada kemungkinan. Ya, betul. 3 di antara mereka. Di Andi, Budi, Edi, pasti ada yang suka sepak bola. Nah, siapa yang suka sepak bola? Berarti kan Edi, karena belum disebut. Gitu caranya. Jadi kalau ada kata tidak ada, ini termasuk kita harus perhatikan lagi. Ini. Oke, kita lanjutkan. Oh, sebelum ini, kalian bisa nyamain penyebut nggak? Bentar. Nyamain penyebut tuh gini contohnya. Misal, ini. Namanya menyamakan penyebut itu. Contoh 1/4 ditambah 1/6. Ini hasilnya berapa? Kita kan carinya KPK ya, KPK dari 4 sama 6. Yang bisa kelipatan 4 sama 6 dia berarti kan 12 ya. Betul, 12. Nah, di atasnya kan 12 bagi 4, 3 ya. Kali 1. Ditambah 12 bagi 6, 2. Kali 1. Jadi 5/12. Itu. Lagi coba 2/8 ditambah 3 per apa ya? 3/24. Gini, berarti berapa ini? Bawahnya per berapa? Per 24, betul. 24, karena yang 24 yang bisa dibagi 8, 24 juga bisa dibagi 24. Atasnya berapa?
Atasnya dia 24/8 kan 3 kali 2 tambah 3 ya. Jadi 9/24 gitu ya. Gitu, oke. Kalau bisa nyamain penyebut, cuman ngetes aja sih, karena ada yang tanya ini soalnya. Oke, kita lanjutkan tadi soalnya mana? Ini. Yang ini gampang nih, informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui banyak bola bekel yang dimiliki tiap orang. Informasi yang mana? Diketahui jumlahnya 15 buah. Yang dimiliki tiap orang. Yang E 3 dan 4, yang B 2 dan 4. Yang mana coba? Kan gini, ada Santi, Sinta, Clara. Yang 2 ini masuk. Kenapa? Karena kita tahu Sinta sama Cinta, kok Clara Cinta ya? Cinta 9 buah. Berarti kita bisa tahu kalau dari informasi kedua ini, Clara dia 6. Clara sama dengan 6. Gitu. Berarti yang 2. 2 dan berapa ini? 2 dan 4, ya kan? Nggak ada Clara. Iya, maaf Cinta. Salah baca aku. Ngantuk soalnya. Dan Cinta. Bola bekel yang dimiliki Sinta lebih banyak daripada Cinta, tapi kurang dari Santi. Oh iya nih, maaf. Bukan Clara ya. Kok Clara ya? Ngantuk aku. Ya, siapa? Santi ya, Santi. Santi 6. Gitu. Yang 4 berguna juga karena Santi lebih banyak daripada Cinta, tapi kurang dari Sinta. Sinta lebih banyak daripada Cinta, tapi kurang dari Santi. Jadi yang 2 dan 4. Gitu. 2 dan 4. Karena kita bisa tahu gini, kalau kita bingung nanti kan gini, Sinta lebih banyak daripada Cinta. Cinta lebih banyak daripada Cinta, tetapi kurang dari Santi. Berarti jumlah bilangan A ditambah B sama dengan 9, di mana A-nya kurang dari 6, gini kan, karena Sinta lebih banyak daripada Cinta. Tapi kurang dari Santi, berarti kan Sinta ini kurang dari Santi, kurang dari 6. B kurang dari 6 juga, ya kan, B kurang dari A. Berarti kita cari dua bilangan yang ditambah, tapi salah satu tambah hasilnya 9, dan salah satu bilangan ini kurang dari 6. Berarti dia berapa? 5 sama 4 kan? A-nya 5, B-nya 4. Karena A ini kalau A-nya 5, pasti kurang dari 6. B-nya 4, kurang dari A juga. Gitu. Ada lagi nggak selain 5 sama 4? Nggak ada ya. 1 sama 8 kan nggak bisa. 2 sama 7 nggak bisa. 3 sama 6 juga nggak bisa. Jadi pilihannya cuma 5 sama 4. Jadi nomor informasinya adalah 2 dan 4. Yang B. Bisa dipahami nggak? Apa bingung? Kalau enggak, oke. Kalau gitu kita lanjutkan. Nah, ini yang kemarin ini kan kita tahu. Ini kan kita bisa keluarkan sepertiga ditambah akar 18 itu kan 9 dikali 2. Sama dengan 3 akar 2. 3 akar 2 ditambah 1 per 18 kan 3 akar 2 ditambah 27 ini kan akar 9 dikali 3, yaitu 3 akar 3 ditambah 1 per 3 akar 3. 6 ini kan dari 3, 3 kali 2 atau 3 akar 4 ditambah 3 akar 4.
ditambah seterusnya sampai 1/3 kali 10, 30. Gitu. Nah, ini kita bisa keluarkan sepertiganya. Nah, ini kan 1/3 udah dikeluarin di sini. Sisanya kan 1. Ditambah akar 2, ditambah 1/2, ditambah akar 3, sampai seterusnya 1/akar ditambah 10. Itu sama dengan 1/3. Cara cepatnya, kemarin yang ini 10, dikurangin yang depan ini 1. Sama dengan 1/3 dikali 9, yaitu 3. Yang C. Jawabannya gini. Bisa dipahamin? Kenapa bisa dapat 1, Kak? Kan 1/3, 3-nya dikeluarin. 3 bagi 3 berapa? 3 dibagi 3 hasilnya? Contoh 1/A. 1/A kali 2. Kalau 1/A-nya dikeluarin, sisanya tinggal 1/2. Gitu. Kok bisa 10, Kak? 30. 30 dari mana? Dari 3 dikali 10. Kita patokannya ke sini, biar bisa mengeluarkan 3-nya. Karena rumus cepatnya adalah 1/1 ditambah akar A, ditambah 1/akar A, plus akar B, ditambah titik-titik-titik, 1/akar M ditambah akar N, itu sama dengan, yaitu adalah akar N minus akar A. Itu rumus cepatnya. Kok bisa 10 min 1, Kak? Cara cepatnya. Jadi kan ini 10. 10 ini kita ambil, karena ini nggak ada akar, jadi langsung 10. 10 dikurangin 1. Gitu cara cepatnya. Bisa dipahami nggak? Iya, 1/3-nya dikeluarin dulu, betul. Kalau nggak dikeluarin nggak bisa pakai cara cepat itu. Karena dia harus berurutan 1, 2, 3, 4 gitu. Harus berurutan 1, 2, 3, 4. Ini kan nggak berurutan. Oke? Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Oke, aku lanjut dulu. Nih. Nah, ini soal terakhir. Ini aku hapus aja ya. Oke. Nah, ini gimana pengerjaannya? Ini adalah sifat eksponen. Di PM juga keluar, di PU juga keluar. Namanya sifat eksponen. Sifat eksponen. Ada yang tahu nggak cara pengerjaannya gimana? Kita kumpulkan dulu 2/3-nya. Ada berapa? Ada 8, betul. 1, 2, 3, 8. Jadi 8 dikali berapa? Ini kayak gini ya. 8 dikali 2/3 sama dengan 2/N. 8 ini 2 pangkat berapa? Oh, ini nggak ada jawabannya ya? Bentar. Bagusnya 1, 4, 5. Ganti dah. 7 gitu ya. Nah, 8 ini 2 pangkat berapa? D. Ya kan, D. Enggak. Salah. 8 ini 2 pangkat berapa? 2/3, betul. 8 itu kan 2/3. 2/3 dikali 2/3 sama dengan 2/N. Eksponen.
Ini apa? Kalau ada pangkat yang sama dikali dia dijumlah. Ini 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Benar nggak sih? Bentar tuh. Aku jadi meragukan diriku sendiri ya. Iya, harusnya 2 pangkat 6. Jadinya harusnya kan 2 pangkat 3 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat N. Nilai N sama dengan 6. Gitu. Tuh, N-nya 6. Salah nih aku bikin pilihannya. Tuh kan ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Gitu. Sudah dipahami nggak? Atau masih pusing? Bisa, Kak. Beneran bisa? Ini kan sifat eksponen ya. Gitu. Kalau bisa, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau masih bingung tentang materi tadi? Aman? Kalau aman, aku cukupin dulu sampai sini. Makasih. Sampai jumpa besok jam 2 siang lagi. Kita bahas perbandingan tapi yang TM. Wah, akhirnya aku mengajar sesuai dengan jurusanku ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Selamat belajar. See you.